Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab Iriani, NIM 2021 Prodi Biaud kelas 7A. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya cerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang dibakar telah selesai disusun. Cerita ini menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim yang mau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Semoga dengan tersusunnya cerita ini dapat memberi manfaat untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Dengan demikian, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh penyusun atau penulis cerita ini. Kisah Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan dan diasuh oleh seorang pembuat patung yang terkenal di zamannya, yang bernama Azar. Meskipun ia lahir di lingkungan yang masyarakatnya banyak berbuat kekufuran atau kemusyrikan, namun atas izin Allah ia tetap terpelihara dari perbuatan tercela. Raja yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Namrud. Ia adalah raja yang sangat kejam dan sewenang-wenang. Pada suatu hari, Azar sedang membuat patung dan para rakyat yang sedang sibuk bekerja dikejutkan dengan kedatangan Raja Namrud dan pengawalnya. Pengawal 1. Pengumuman. Semua rakyat segera berkumpul di kerajaan sekarang. Ada pengumuman penting yang akan disampaikan raja. Semua rakyat pun bergegas pergi menemui raja di kerajaannya. Datanglah raja yang dikawal oleh kedua pengawalnya. Sesampainya di kerajaan, rakyat, sembah paduka raja, sambil menyembah paduka raja. Raja, cukup, ada pengumuman penting. Tadi malam aku bermimpi. Di dalam mimpiku ada seorang bayi laki-laki. Dia kelak akan menghancurkan kerajaanku. Maka setiap kali ada bayi laki-laki yang lahir di kota ini, bayi itu harus dibunuh. Kalian paham? Raja berbicara sambil berteriak-teriak, saking kesalnya dengan mimpi itu. Rakyat, baik paduka. Raja, hahaha. Azar, tidak mungkin aku membunuh, sambil menatap Ibrahim kecil. Aku harus menyembunyikannya. Azar menggendong Ibrahim sambil berlari ketakutan. Setelah Azar meninggalkan Nabi Ibrahim kecil di gua, ia kembali ke rumahnya. Nabi Ibrahim kecil itu tinggal sendiri di gua dan tidak ada yang menyusuinya. Namun, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diberikan kelebihan, yaitu bisa mengeluarkan air susu di jari-jarinya. Di suatu masa, tatkala Nabi Ibrahim beranjak dewasa, ia bertanya-tanya dalam hatinya tentang Tuhan. Ia melakukan pengamatan dan perenungan atas kejadian di alam sekitarnya. Nabi Ibrahim, wah, indahnya alam semesta ini. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Dan siapa yang menciptakan aku? Apakah binatang itu yang Tuhanku? Nabi Ibrahim, tapi tidak mungkin, karena ada bulan yang lebih besar dari bintang itu. Nabi Ibrahim, apakah bulan itu Tuhanku? Nabi Ibrahim, tapi tidak mungkin,
Bulan itu menghilang saat siang hari. Nabi Ibrahim, apakah matahari itu Tuhanku? Nabi Ibrahim, ini juga tidak mungkin. Matahari itu menghilang saat malam hari. Lalu Nabi Ibrahim memusnahkan semua patung-patung berhala itu dengan menyisakan satu saja, yaitu patung yang paling besar. Dengan cerdiknya ia mengalungkan kapak yang digunakannya di leher patung yang tersisa satu itu. Tak lama kemudian datanglah Raja Namrud dan ia melihat Tuhan berhalanya itu hancur berantakan. Raja Namrud marah besar. Raja Namrud, loh, ada apa ini? Kenapa semuanya berantakan? Siapa yang melakukan semua ini? Ini pasti perbuatan Ibrahim. Pengawal, cepat panggil Ibrahim. Pengawal 1 dan 2. Baik Paduka. Nabi Ibrahim mendatangi Raja Namrud dengan tenang. Nabi Ibrahim, ada apa Paduka? Raja Namrud, ada apa? Pura-pura tidak tahu ya? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhanku? Kamu kan? Nabi Ibrahim, loh, tanyakan saja pada berhala yang paling besar itu. Sepertinya dia telah menghancurkan patung-patung kecil itu. Bukannya ada kapak di lehernya. Pasti patung besar itu yang menghancurkan patung-patung kecil itu dengan kapaknya. Raja Namrud, bagaimana mungkin patung itu bisa bergerak? Patung itu kan tidak bisa hidup. Patung itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Ibrahim, nah, mengapa patung yang tidak bisa berbuat apa-apa itu kalian sembah? Raja Namrud, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Pengawal, tangkap Ibrahim, bakar dia hidup-hidup. Menangkap Ibrahim keluar panggung. Hukuman itu pun akhirnya dilaksanakan. Semua rakyat telah berkumpul untuk menyaksikan hukuman itu secara langsung. Raja Namrud datang dengan permaisurinya. Tidak lama kemudian datang Ibrahim yang dikawal para pengawal kerajaan. Raja Namrud, lihat, sambil menunjuk Ibrahim, inilah akibatnya jika kalian tidak menantang saya. Hei Ibrahim, terimalah hukumanmu. Nabi Ibrahim, berani sekali kau. Nabi Ibrahim, tidak, aku tidak takut. Raja Namrud, berani sekali kau. Pengawal, cepat bakar dia. Nabi Ibrahim pun dibakar hidup-hidup. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tetap selamat. Ia tidak terbakar oleh api tersebut. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu kagum dan mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, katanya rakyat. Raja yang mendengar itu langsung murka dan semakin membenci Nabi Ibrahim. Ia semakin kejam dan terus menyiksa Ibrahim dan para pengikutnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Raja Namrud dan para pengikutnya diserang kawanan nyamuk yang mengakibatkan para pengikutnya itu meninggal dunia. Dan hanya Raja Namrud yang tersisa. Lalu Allah mengirimkan azab kepada Raja Namrud dengan perantara nyamuk.
Raja Namrud kemasukan seekor nyamuk ke hidungnya yang mengakibatkan tersiksa selama 400 tahun lamanya dan akhirnya dia meninggal dunia. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 78. Hikmah dari kisah tersebut yang relevan dengan aspek pengembangan potensi anak usia dini. Dari kisah Nabi Ibrahim yang tak hangus dibakar api di atas, kita dapat mempelajari beberapa hikmah, yakni seorang muslim harus memiliki pikiran yang tajam dan kritis terhadap apa yang ada di sekitarnya. Jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu apapun, baik berhala fisik maupun berhala-berhala lainnya. Seorang hamba yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat bergantung dan meminta pertolongan meskipun ia telah berusaha. Demikianlah cerita dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dari cerita saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.